Perkenalkan, nama saya Devita Nur Rahmadani dengan NIM 11.000.12.11.30.409. Aku Vera Jada Fioritanina dengan NIM 11.000.1011211.40483 dari kelompok 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marvelo Pietro dengan NIM akhir 40487 dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Zafon Arif dengan NIM 11.000.12.11.30.290. Nama saya Muhammad Alif Ferdiansyah dengan NIM 11.000.101.130.303. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai doktrin-doktrin yang terdapat di dalam hukum perusahaan, antara lain doktrin fiduciary duty, doktrin business judgment rules, doktrin piercing the corporate veil, doktrin ultra vires, dan terakhir, doktrin derivative action. Di sini saya akan menjelaskan tentang fiduciary duty. Fiduciary duty adalah suatu tugas dari seseorang yang disebut dengan trustee yang terdiri dari suatu hubungan hukum antara trustee tersebut dan pihak lain yang disebut dengan beneficiary, di mana pihak beneficiary memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pihak trustee dan sebaliknya, pihak trustee juga mempunyai kewajiban yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dengan itikat baik yang tinggi, fair, dan penuh tanggung jawab. Fiduciary duty menurut M. Yahya Harhab dalam buku Hukum Perseroan Terbatas adalah bahwa setiap anggota direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan. Fiduciary duty menurut Cornelius Simanjuntak dan Natali Mulia dalam buku Organ Perseroan Terbatas adalah tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut. Fiduciary duty direksi menurut Munir Fuadi dalam buku Perseroan Terbatas Paradigma Baru, dalam menjalankan tugas fiduciary duty, seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut: dilakukan secara etikat baik ataupun evides, dilakukan dengan proper purpose, dilakukan tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab, dan tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan. Fiduciary duty dalam UU PT khususnya bagi direksi dapat ditemukan dalam pasal 97 ayat 2 UU PT yang menyatakan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan etikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Adapun contoh dari tindakan direksi yang bertentangan dengan tugas fiduciary duty adalah jika direksi secara diam-diam memiliki benturan kepentingan dengan perseroan, jika direksi menghalang-halangi pemegang saham minoritas untuk mengajukan derivative suit, jika direksi dengan sengaja tanpa alasan yang sah tidak datang ke rapat direksi sehingga rapat direksi tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi quorum rapat. Fiduciary duty Dewan Komisaris. Sama halnya dengan direksi, Dewan Komisaris juga mempunyai kewajiban fiduciary duty. Prinsip fiduciary duty Dewan Komisaris bersumber dari pasal 114 ayat 2 UU PT yang menyatakan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris wajib beritikat baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Jika Dewan Komisaris sengaja atau lalai dalam menjalankan fiduciary duty, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 UU PT, maka semua anggota komisaris bertanggung jawab secara pribadi kecuali telah melakukan pengawasan dengan etikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian dan telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Nah, yang selanjutnya atau yang kedua itu ada yang namanya doktrin business judgment rule. Doktrin business judgment rule itu doktrin apa sih? Jadi doktrin ini tuh doktrin yang menegaskan bahwa direksi dan dewan komisaris itu nggak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi kalau dalam melaksanakan kerjaannya dia tuh telah beritikat baik juga berhati-hati. Nah, doktrin ini tuh ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang asalnya sebenarnya itu dari Amerika. Dengan saat itu tuh tujuannya tuh untuk mencegah pengadilan itu mempertanyakan pengambilan keputusan oleh keduanya yang diambil berdasarkan itikat baik dan tanpa kepentingan pribadi. Selanjutnya, itu ada syarat pemenuhan doktrin untuk direksi. Jadi, direksi agar dia ini tidak dianggap bertanggung jawab atas adanya suatu kepailitan, itu ada 4 syarat yang harus dipenuhi pada pasal 97 ayat 5 UU PT. Yang pertama adalah kerugiannya itu terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian si direktur. Yang kedua, dia itu telah mengurus perusahaannya itu dengan itikat baik, kehati-hatian, juga untuk kepentingan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang ketiga, dia tuh nggak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun nggak langsung atas tindakan kepengurusannya yang mengakibatkan adanya kerugian. Dan yang terakhir, dia tuh telah mengambil tindakan untuk menghentikan berlanjutnya kerugian tersebut. Nah, 4 syarat ini tuh sifatnya itu kumulatif atau harus semuanya tuh ada, nggak boleh hanya 1, 2 maupun 3.
Nah, disebutkan pula pada pasal 104 ayat 4 UU PT bahwa direktur tuh nggak bisa diminta pertanggungjawaban atas kepailitan perusahaan kalau dia ini bisa membuktikan sebaliknya. Nah, yang selanjutnya itu ada standard of review. Standard of review ini agar direktur itu bisa dikatakan bahwa dia nggak bertanggung jawab atas kepailitan itu kalau dia tuh telah melakukan apa aja sih. Yang pertama, itu tuh dia telah secara wajar dan terus-menerus mengawasi jalannya perusahaan dan melakukan evaluasi. Yang kedua, direksi itu udah terus berusaha untuk terus-menerus mendapatkan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, direksi itu sudah membuat keputusan yang wajar akan hal-hal yang menjadi kewajiban direksi untuk diputuskan. Dan yang terakhir itu dia telah wajib menjalankan proses pengambilan keputusan yang wajar sebelum mengambil suatu keputusan. Nah, yang terakhir itu syarat pemenuhan doktrin untuk Dewan Komisaris. Terdapat pada pasal 114 ayat 5 UU PT yang dikatakan yang pertama, dia itu telah melakukan pengawasan yang didasarkan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan dan telah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Yang kedua, dia tuh nggak memiliki kepentingan pribadi secara langsung ataupun nggak langsung terhadap tindakan direksi yang menyebabkan adanya kerugian. Dan yang terakhir, dia telah memberikan nasihat pada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya adanya kerugian tersebut. Selanjutnya ada piercing the corporate veil. Secara harfiah, istilah piercing the corporate veil mempunyai arti meningkap tirai perusahaan, dan pada hukum perusahaan, piercing the corporate veil diartikan sebagai prinsip atau teori yang membebankan tanggung jawab ke pundak orang lain akibat perbuatan hukum yang dilakukan pelaku tanpa melihat fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan untuk perusahaan pelaku tersebut. Piercing the corporate veil merupakan suatu doktrin yang membuat pengecualian terhadap suatu prinsip umum di mana tanggung jawab pengurus perusahaan dibatasi yang dapat menyebabkan penyimpangan sehingga tanggung jawab pengurus perusahaan tidak lagi terbatas. Doktrin piercing the corporate veil merupakan upaya mengungkap tabir korporasi dalam proses hukum yang biasa mengabaikan kekebalan pejabat perusahaan dari tanggung jawab kegiatan perusahaan. Maka dengan adanya doktrin ini, tanggung jawab pemegang saham terbatas diabaikan. Dari perspektif jurisprudensi korporasi, doktrin piercing the corporate veil merupakan suatu proses untuk membebankan tanggung jawab kepada individu atau korporasi atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan, terlepas bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini, maka pengadilan akan mengabaikan status badan hukum perusahaan dan membebankan tanggung jawab kepada orang tersebut terlepas dari prinsip terbatas pada perseroan. Doktrin piercing the corporate veil muncul dan diterapkan ketika adanya kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perusahaan. Adapun yang menjadi kriteria dasar agar doktrin piercing the corporate veil dapat secara hukum dapat dijatuhkan yaitu yang pertama, 1. Terjadinya penipuan, kedua, adanya ketidakadilan, ketiga, adanya penindasan, keempat, tidak memenuhi unsur hukum, kelima, didominasi pemegang saham yang berlebihan, dan yang terakhir perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritas. Prinsip piercing the corporate veil juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan jadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Doktrin berikutnya yaitu doktrin ultra vires. Doktrin ultra vires ini berasal dari bahasa Latin yang artinya di luar kekuasaan. Doktrin ini digunakan untuk membatasi kekuasaan perusahaan dalam menjalankan kegiatan berusahanya. Doktrin ultra vires memiliki fungsi sebagai perlindungan bagi pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, karena mencegah perusahaan untuk bertindak di luar batas-batas hukum yang telah ditetapkan. Suatu tindakan digolongkan sebagai ultra vires bukan hanya jika tindakan itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun yang tersirat, tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.
Implementasi dari adanya doktrin ultravires ini juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini meregulasi mengenai perseroan terbatas, yang mengatur secara limitatif mengenai perseroan terbatas. Doktrin ultravires dapat dilihat di dalam poin-poin yang ada di PowerPoint sekarang ini. Salah satunya adalah pada pasal 2 Jungto pasal 18, di mana perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan kegiatan, usaha harus tercantum di dalam anggaran dasar, dan juga dapat dilihat di pasal 74, yang mana berkenaan dengan kegiatan usaha yang ada kaitannya dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Selain itu juga terdapat pada pasal 92 ayat 1 dan 2, di mana direksi menjalankan pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan. Selain itu juga terdapat di dalam pasal 19 yang mana berisi perubahan anggaran dasar termaksud maksud dan tujuan harus berdasarkan RUPS. Sekarang kita berpindah kepada akibat hukum dari doktrin ultravires ini. Yang pertama, tindakan tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah oleh pengadilan. Yang kedua, pihak yang terdampak seperti pemegang saham atau pihak ketiga yang bertransaksi dengan perusahaan dapat mengajukan gugatan hukum untuk mendapatkan ganti rugi atau pemulihan. Dan yang ketiga, para direktur atau manajernya yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dapat menghadapi tanggung jawab pribadi terkait kerugian yang timbul, dan dirincikan sebagai berikut. Direksi harus mentaati transaksi yang telah dibuatnya. Jika dari transaksi tersebut ada keuntungan, maka harus diserahkan pada perseroan. Jika pihak ketiga menderita kerugian, maka direksi harus menggantinya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai derivative action. Menurut Freddy Haris dan juga Teddy Anggoro, hak derivatif adalah pengakuan atas perlindungan pemegang saham dari kesalahan manajemen korporasi. Nah, gugatan derivatif ini dapat dikatakan sebagai gugatan dari pemegang saham minoritas karena adanya suatu tindakan tertentu dari perseroan. Konsep hak derivatif sendiri sebelumnya sudah pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas di pasal 97 ayat 6 yang mengatur atas nama perseroan dan pemegang saham yang mewakili minimal 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya bisa menimbulkan kerugian pada perseroan. Kemudian untuk karakteristik dari gugatan derivatif adalah pengajuan ini diajukan oleh pemegang saham minoritas yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Kemudian pemulihan atau ganti rugi akan dibayarkan kepada perseroan, sedangkan pemegang saham hanya menerima manfaat dalam bentuk meningkatnya harga saham saja. Kemudian menurut Munir Fuadi, ada beberapa karakteristik dari gugatan derivatif atau derivative actions, yakni pihak pemegang saham lain dapat juga dimintakan partisipasinya. Kemudian perlu diperhatikan kepentingan pemegang saham yang lain, misalnya pihak pekerja maupun pihak kreditor. Dan seluruh manfaat yang diperoleh dari gugatan derivatif menjadi milik perseroan. Dan sebagai konsekuensinya, maka seluruh biaya yang diperlukan dalam gugatan derivatif harus ditanggung oleh pihak perseroan. Kemudian ini adalah perbedaan dari gugatan derivatif dan juga gugatan langsung. Gugatan derivatif adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Diajukan untuk kepentingan perseroan, dan juga ganti rugi akan dibayarkan kepada perseroan. Sedangkan gugatan langsung, itu diajukan oleh setiap pemegang saham tanpa batasan minimal jumlah saham yang dimiliki. Kemudian pemegang saham bertindak mewakili kepentingannya sendiri, dan ganti rugi akan dibayarkan kepada pemegang saham selaku penggugat jika ia memenangkan gugatan, tidak seperti gugatan derivatif. Kemudian pada pasal 61 ayat 1 Undang-Undang PT, memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah tertentu, baik untuk mengatasi masalah yang sudah timbul atau untuk mencegah tindakan serupa terjadi lagi di masa depan.